Pimpinan Padepokan yang pimpin Sumpah Pocong Saka Tatal meninggal dunia. Pengacara kondang Hotman Paris memberi kabar duka lewat akun Instagramnya. Hotman Paris mengabarkan Raden Gilap Sugiono meninggal dunia pada Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang meninggal dunia. Raden Gilap Sugiono yang pernah memimpin Sumpah Pocong Saka Tatal pagi tadi. Rencana jenazah akan dimakamkan siang tadi. Demikian tulis keterangan dari akun Hotman Paris dikutip dari Arta Kota. Raden Gilap Sugiono pernah memimpin Sumpah Pocong Saka Tatal mantan terpidana kasus kematian Vina Cirebon. Saka Tatal terpaksa menjalani Sumpah Pocong pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, untuk membuktikan dirinya bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Sumpah Pocong yang dilakukan Saka itu digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat menjalani Sumpah Pocong tersebut, Saka dimandikan oleh Kiai di bak jenazah, kemudian dikafani. Setelah selesai melakukan Sumpah Pocong, Saka membeberkan alasannya memilih menjalani Sumpah Pocong itu. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Farhad Abbas, Saka mengatakan, jalan itu ia pilih karena merasa sudah tidak ada cara lain lagi untuk membuktikan dia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dia mengaku dari dulu sudah kesal karena selalu dituding sebagai pelaku, padahal Saka tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono melakukan persiapan Sumpah Pocong termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Mereka meminta kepada saya untuk mempersiapkan Sumpah Pocong, ujar Raden Gilap Sugiono saat diwawancarai. Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Raden Gilap mengatakan bahwa pelaksanaan Sumpah Pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati yang berada di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, mengingat tradisi tersebut sudah sering dilakukan di sana. Namun, yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari Sumpah Pocong bagi mereka yang berbohong. Sumpah Pocongnya dilakukan biasa saja, tapi tulahnya insya Allah azabnya terlalu pedih oleh Allah SWT sesegera mungkin, ucapnya. Meskipun begitu, pelaksanaan Sumpah Pocong tetap akan berlangsung meskipun salah satu pihak tidak hadir. Saat akan disumpah, tampak Saka mengenakan celana panjang hitam tanpa atasan, berbaring di atas kafan berwarna putih. Selanjutnya, seluruh tubuh Saka dibalut dengan kain kafan dan hanya menyiksakan bagian kepalanya saja. Saka kemudian diminta untuk bersumpah. Dia tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dia juga bersumpah, dirinya dan ketujuh terpidana lainnya adalah korban salah tangkap. Bahkan, Saka juga membeberkan dia dan ketujuh terpidana mengalami penyiksaan selama diperiksa oleh polisi. Ex-terpidana kasus Vina dan Eki itu juga berucap, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sudah direkayasa oleh Ibtu Rudiana yang tak lain merupakan ayah kandung Eki sendiri. Saka pun menyatakan, dirinya bersedia diazab oleh Allah jika ia berbohong. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Dikutip dari kanal YouTube iNews, Jumat. Demi Allah bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana, ujar Saka. Apabila saya berdusta dalam Sumpah Pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat, ujar Saka. Titin Prialianti ucap syukur Oto Hasibuan jadi wakil menteri, yakin terpidana bebas. Masuknya nama Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Oto Hasibuan dalam jajaran Kabinet Merah Putih membawa angin segar bagi terdakwa kasus Vina Cirebon. Hal ini beralasan karena sebelumnya Oto Hasibuan adalah Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana kasus Vina Cirebon saat mengajukan peninjauan kembali, PK. Bahkan Oto Hasibuan turun langsung meninjau ke lokasi kasus Vina Cirebon dan memimpin tim kuasa hukum saat sidang PK. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon,
Titin Prialianti langsung mengucap syukur atas penunjukan Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Luar biasa. Ada orang yang sangat saya hormati masuk dalam susunan, ucap Titin dengan wajah sumringah. Dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dikatakan Titin dengan masuknya Otto dalam kabinet ini semakin menambah keyakinannya bahwa 7 terpidana akan bebas tahun ini. Sebenarnya, kata Titin, keyakinan itu sudah muncul sejak tanggal 5 Juni tahun 2024 saat dia bersama Saka Tatal bertemu kali pertama dengan Otto dan mengungkapkan ada putusan yang salah dalam kasus Vina Cirebon. Setelah bertemu Otto itulah, dia yakin akan ada perubahan nasib yang luar biasa bagi terpidana kasus Vina. Apalagi saat ini, yang sangat saya hormati, masuk kabinet, yang betul-betul akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan terhadap 7 terpidana. Ini seperti seluruh alam mendukung, terhadap kebebasan 7 terpidana, ungkap Titin, masih dengan senyuman mengembang. Hal serupa diungkapkan Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina lainnya. Dikatakan Jutek, kasus ini sudah semakin terang dengan banyaknya bukti, saksi dan fakta-fakta baru yang terungkap di sidang PK. Dia menaruh harapan besar bagi Presiden dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM di bawah kepemimpinan Menko Yusril Iza Mahendra dan Wamenko Otto Hasibuan akan bisa membawa angin segar penyelesaian kasus Vina. Karena Pak Otto tentu paham betul apa yang harus dilakukan Kemenko Hukum dan HAM untuk membuat terang kasus ini. Kami berharap banyak akan membawa angin segar untuk ke depan, katanya. Harapan serupa juga disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji. Susno berharap pemerintahan baru, Prabowo dan Gibran bisa mewujudkan penegakan hukum dan keadilan, seperti yang disampaikan Presiden dalam pidato pertama usai dilantik. Mudah-mudahan hal ini benar-benar terwujud, katanya. Menurut Susno, ujian pertama pemerintahan ini adalah kasus Vina Cirebon. Menurutnya, kasus Vina ini bisa cepat teratasi kalau Presiden mau berbicara dengan Ketua Mahkamah Agung agar kasus ini dipercepat. Tidak menunggu 3 bulan, ini sudah kelihatan kalau Presiden bilang ke Ketua Ma, akan didengar. Dan kita yakin ini akan dipercepat, katanya. Menurut Susno, pergantian pucuk pimpinan di lembaga hukum seperti Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakat sangat berpengaruh. Kita penuh harap bahwa pidato tidak hanya sekedar pemanis, tapi betul-betul dilaksanakan Presiden, pembantu Presiden seperti Menteri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan Polri merespons. Kita tunggu 1 hingga 2 minggu lagi, katanya. Komnas HAM beberkan bukti para terpidana kasus Vina disiksa penyidik. Komnas HAM membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon disiksa oleh oknum penyidik. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat diwawancarai. Anis menyebut awalnya dugaan penyiksaan itu terungkap dari sebuah foto yang menunjukkan kondisi para terpidana babak belur. Pihak Komnas HAM kemudian melakukan konfirmasi pada ahli forensik dan mewawancarai 8 terpidana. Menurut Anis, para terpidana terbukti mengalami penyiksaan seperti dipukul dan ditendang. Bukti yang kami dapatkan baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya. Kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi. Bekas-bekas penyiksaan itu antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik ditendang, dipukul dengan sepatu, ujar Anis, melansir dari cuplikan video Tiffen yang beredar di TikTok. Anis juga menyebut para terpidana diduga disiksa pakai tangan kosong maupun alat. Bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi pidana, dijatuhi disiplin, lanjut Anis. Pelanggaran HAM lainnya, lanjut Anis, yakni berupa penangkapan yang sewenang-wenang. Bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016, ujar Anis. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi,
serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Menurut Ogro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Di sini ada pelanggaran etika profesi, pidana dan ini juga pelanggaran HAM berat. Jadi jangan dibuat main-main pelanggaran HAM berat. Kalau hanya tidak didampingi penasehat hukum, itu bukan pelanggaran HAM, tegas Ogro, dikutip dari tayangan Nusantara News pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? Menurut Ogro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas. Itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Jadi yang ditemukan Komnas HAM, sumir, ringan, katanya. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Dengan demikian, hak asasi manusia itu benar-benar dijamin oleh negara, tegasnya. Pernyataan Ogro Seno diamini pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Sumir dong, kalau saya mengatakan malah bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan HAM. Sehingga Komnas HAM harus berani dan tegas lagi, katanya. Menurut Asmi, di kasus Vina Cirebon ini ada penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip-prinsip hukum yang dilanggar seperti penggeledahan tanpa izin dan tidak melibatkan penyidik wilayah setempat. Penyalahgunaan kewenangan terlihat nyata ketika kasus ini justru melibatkan unit narkoba Polres Cirebon Kota yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini. Yang menyalahgunakan kewenangan unit narkoba, kenapa yang direkom Komnas HAM unit narkoba lagi? Padahal ini beda kewenangan, ini kriminal umum, kata Asmi di program yang sama. Menurut Asmi, dengan kasus yang diduga di skenario atau by design, seharusnya Komnas HAM berani. Bukan pelanggaran saja, tapi jelas ini kriminal, ini kejahatan sejak awal, tegasnya. Ditambahkan Ogro, kalau keluarga terpidana bisa menggugat hal ini di peradilan HAM internasional bisa, jika kasus ini tidak disidangkan dalam peradilan HAM khusus. Menurut Ogro, pelanggaran HAM ini tidak selesai hanya diselesaikan dalam sidang kode etik. Mana bisa pelanggaran HAM dikasih sanksi, kode etik, tidak masuk akal, tegasnya.